Strategi Penyehatan BUMDes oleh Mudori SE selaku TAPED P3MD Kabupaten Lampung Timur. Tapi sebelum lupa klik dulu subscribe. Pada latar belakang materi disebutkan bahwa keberhasilan BUMDes dapat diukur dari 3 dimensi, yaitu pertama, BUMDes sebagai suatu badan usaha, kedua, BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat, dan ketiga, BUMDes sebagai suatu sistem ekonomi. Dimensi inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam variabel operasional yang menjadi indikator keberhasilan BUMDes secara utuh. Tim penyehatan nanti akan melakukan apa? Melakukan sebagai dasar untuk mengetahui dengan cepat perkembangan pengelolaan BUMDes. Bapak Ibu sekalian, ketika nanti melakukan kunjungan lapangan setelah pasca pelatihan ini dengan membawa instrumen penilaian BUMDes, itu akan terlihat kondisi BUMDes ini dalam taraf seperti apa. Apakah sehat? Apakah demam? Apakah perlu diamputasi, ya kan? Sehingga dioperasi, kan gitu. Nah, ini akan melihat arah ke sana. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan pendampingan BUMDes dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal desa. Artinya, ini bisa menjadi suatu rujukan untuk melakukan pembinaan. Perangkat pemerintahan desa bisa melakukan pembinaan, pendamping desa bisa melakukan pembinaan. Di sisi mana yang perlu diperkuat? Apakah di sisi pengurusnya terkait dengan peningkatan kapasitas? Kapasitas terkait dengan apa? Kapasitas dengan pengelolaan keuangannya. Peningkatan kapasitas pengurusnya terkait dengan apa? Dengan cara pemasaran atau kemitraan. Itu. Nah, perlu saya informasikan ya, alhamdulillah dari 24 kecamatan sudah ada beberapa BUMDes yang sudah muncul, Pak. Saya juga berharap di Kecamatan Batanghari ini juga bermunculan pemuda di Mekar jilid kedua, dan selanjutnya ini. Nah, terus tujuannya apa? Kita akan menyediakan instrumen, Pak, Bu, instrumen dalam melakukan monitoring, penilaian, evaluasi, serta ketika BUMDes akan melakukan penyertaan modal di tahun berikutnya harus melihat kondisi BUMDes yang ada. Nah, sekarang kondisi yang ada di 12 desa yang ada di Kecamatan Batanghari ini, di tahun 2021 rekomendasi untuk mendapatkan modal penyertaan adalah kondisi BUMDes pada saat sekarang ini. Ada pengurusnya tapi BUMDesnya tidak jalan. Sementara ada juga modal penyertaannya di bawah kabur pengurus, ya kan? Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita selesaikan sehingga di tahun 2021 BUMDes yang ada di Kecamatan Batanghari dengan tangan-tangan Bapak sekalian sebagai tim penyihatan BUMDes ini bisa mengakses, bisa melakukan kegiatan usaha di tahun berikutnya dengan instrumen yang ada. Siapa penggunanya, Pak? Pengguna daripada hasil monitoring, pengguna daripada hasil penyihatan oleh tim penyihatan BUMDes ini, penggunanya adalah yang pertama adalah pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah memberikan bantuan kondisi BUMDesnya tidak sehat, nggak akan dikasih. Ini gunanya. Itu loh. Banyak fungsi-fungsi ketika Bapak melakukan evaluasi BUMDes, bisa melakukan terkait dengan monitoring BUMDes karena dengan adanya SK terbentuknya tim penyihatan. Gunanya itu, Pak. Kayak kemarin kita diminta data terkait dengan lokasi yang berjauhan dengan Pertamina sehingga BUMDesnya siap dikerjasamakan dengan Pertamina. Ujung sana yang paling banyak, kan gitu kan, permudah demokrat dan sebagainya. Itu terkait dengan program Bertasok. Nah, belum lagi nanti ada program terkait dengan di desa-desa yang ada UMKM-nya melalui leading sektornya BUMDes modal penyertaan. Itu. Nah, ini Pak, pengguna data nanti hasil monitoring, hasil evaluasi di penyihatan, siapa pengguna datanya? Nah, pendamping masyarakat desa jelas, penasihat. Nah, saya lihat di sini terkait dengan pengawas. Ada unsur pengawas di sini, Pak. Sebagai pengawas BUMDes ada?
Jadi Bapak di luar struktur organisasi BUMDes. Iya, artinya seperti itu ya. Oke, jadi masalah. Nah, terus pengelola operasional. Nah, pihak lain yang mempunyai kepentingan melakukan pembinaan, pendampingan dan pengembangan BUMDes. Ini Pak, pengguna datanya hasil Bapak nanti itu mereka intinya. Itu ya. Next. Metodenya seperti apa yang nanti Bapak harus lakukan? Caranya. Nah, setelah pelatihan ini nanti kan ada RKTL loh. Nah, setelah RKTL turun lapangan. Metode ataupun cara untuk melakukan seperti apa ya? Yang pertama adalah klasifikasi dengan menggunakan metode observasi langsung yang dilaksanakan pada masing-masing BUMDes dengan mengisi formulir instrumen penilaian klasifikasi perkembangan BUMDes. Ya. Jadi nanti Bapak akan melakukan observasi lapangan, menanyakan ke pengurus BUMDes dengan instrumen pertanyaan-pertanyaan yang ada, sehingga nanti diketahui indikator-indikatornya, ya betul. Terus yang selanjutnya, nah penilaian dilakukan dengan mengisi dan memberikan pilihan indikator sesuai dengan kondisi faktual, dilakukan pembuktian arbitrasi kaitannya dengan pemberkasan, Pak ya. Nah, hasil penilaian survei dilakukan pengolahan, analisis data, perhitungan, penilaian berdasarkan bobot dan yang telah ditentukan ini. Ketika sudah wawancara, masukkan ke instrumen, nanti dinilai skornya berapa, dia masuk kategori yang mana. Penyakitnya gitu loh. Apakah ini penyakitnya kronis, ya kan? Apakah ini penyakitnya hanya bisa berobat jalan? Apakah diamputasi, ya kan? Sehingga amputasi itu bisa berganti pengurus atau seperti apa? Gitu kan, karena penanganan masalah di setiap masing-masing desa, di setiap masing-masing BUMDes itu berbeda. Penilaian klasifikasi perkembangan BUMDesa merupakan salah satu instrumen monitoring dan evaluasi perkembangan BUMDes, dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun. Nah, indikator yang digunakan untuk melakukan klasifikasi perkembangan BUMDes antara lain satu, kelembagaan. Ya, kelembagaan yang dimaksud kelembagaan di sini adalah kondisi kelembagaan BUMDes. Ya kan? Seperti apa kelembagaannya? Dari struktur organisasinya. Ya kan? Penasehat, pengawas, ya. Terus pelaksana operasional harian. Regulasi, kaitannya dengan regulasi. Di mana BUMDes itu dibentuk? Di musyawarah desa, tentunya harus ada berita acara. Tapi rata-rata yang banyak saya temui, Pak, pengurus BUMDes itu tidak sadar jadi pengurus. Begitu diundang, oh iya saya jadi pengurus, tapi nggak tahu dipilihnya di mana. Di atas meja atau seperti apa? Nah ini sebetulnya masalah di awal itu di fondasinya sudah seperti itu, apalagi proses berjalannya. Ini terkait dengan kelembagaan, proses pemilihan regulasi, ya. Proses pemilihan itu di musyawarah desa, di situ, ya kan, bukan di atas meja. Ada berita acara referensi, berita acara penetapan terkait dengan pengurus, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, regulasinya. Sementara di anggaran rumah tangga dan anggaran dasar nanti bisa Bapak cek rata-rata kegiatan usaha yang dijalankan tidak tercantum di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bahkan di anggaran dasar dan rumah tangga tidak sinkron dengan usaha yang dijalankan. Itu baru sisi dari regulasinya loh, kan gitu. Nah, bagaimana pemerintah daerah akan mengakses sementara regulasinya aja tidak nyambung kan gitu Pak? Ya, itu. Nah, terus ada RT, Perdes, ya. Peraturan desanya, terus apa lagi SK pengurus, ya kan? Apakah sumber dayanya yang tidak mempunyai kewirausahaan atau, ya kan, pengurusnya tidak mampu menjalankan kegiatan usaha atau memang tidak mengetahui, memahami, ya, terkait dengan administrasi keuangan BUMDes. Semuanya banyak hal Pak, terkait dengan kendala-kendala permasalahan yang menyangkut kondisi perkembangan BUMDes. Setelah tahapan identifikasi selesai dilakukan,
pengisian instrumen, dan dilakukan analisa, kemudian ditarik kesimpulan, maka yang harus dilakukan adalah strategi pembinaan. Strategi pembinaan melihat kategori BUMDes. Masing-masing BUMDes akan berbeda strategi yang dilakukan. Ada 4 strategi pembinaan berdasarkan kategori. Yang pertama untuk BUMDes yang berkategori dasar. Kemudian kedua, BUMDes berkategori tumbuh. Yang ketiga, BUMDes berkategori berkembang. Dan yang keempat untuk BUMDes yang berkategori maju. Sementara untuk BUMDes yang bermasalah ataupun tersangkut masalah pidana, maka akan dilakukan pembinaan tersendiri yang cara penyelesaiannya bisa ditentukan melalui musyawarah desa. Hasil yang diharapkan dari kerja tim penyihatan BUMDes ini: A. Output. Output yang diperoleh setelah dilaksanakan klasifikasi perkembangan BUMDes antara lain data perkembangan pengelolaan BUMDes, data kekurangan dan kelemahan pengelolaan BUMDes, dan rekomendasi strategi pembinaan dan pendampingan BUMDes. Sementara B, ini indikator keberhasilan klasifikasi perkembangan. Ini dibilang berhasil kalau pembinaan, pengembangan, dan pendampingan BUMDes berjalan dengan efektif dan efisien. BUMDes yang dilakukan pembinaan, pengembangan, dan pendampingan mampu menggerakkan potensi ekonomi lokal. Dan kesimpulannya, petunjuk teknis atau juknis klasifikasi perkembangan BUMDes ini digunakan sebagai pedoman atau acuan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan kepedulian untuk mengembangkan BUMDes di Kabupaten Lampung Timur khususnya. Diharapkan dengan adanya juknis ini dapat memberikan informasi dalam mengukur kinerja dan perkembangan usaha BUMDesa, dan dalam tataran operasionalnya, strategi pembinaannya dapat ditindaklanjuti. Petunjuk teknis ini juga dilengkapi dengan instrumen yang sederhana, mudah diisi dan dibaca oleh siapa saja yang mempunyai minat untuk pembinaan perkembangan BUMDes. Terima kasih. Subscribe video ini, klik like, dan isi kolom komentar untuk berdiskusi. Jangan lupa share video ini agar bisa lebih bermanfaat.